bagus ya. Terus yang lain masa bodoh lain, dia mau beli apa enggak, cara dia juga ramah. Akhirnya kebanyakan orang belajar di toko Cina sana. Lantas kita ceramah, oh enggak boleh ceramah apa? Belajar di toko Cina itu, betul ke muslim. Muslim sendiri ketika melayani konsumen tidak bagus. Bagaimana akan menarik masyarakat berjualan di sana? Kenapa orang banyak ke sana? Karena cara dia ketika menghadapi konsumen, akhlak-akhlak Islam yang dia bawakan, ada musamahahnya. Ya. Samhan iza ba'a wa idza ishtara. Ada juga musamahahnya, itu ketika dia membeli. Ketika saya sampaikan tadi bahwa seorang pembeli pun harus bermurah hati kepada penjual, ya. Misalnya ada penjual yang dia salah harga, jangan kita diam-diam salah harga. Misalnya yang jualan ini anaknya disuruh jualan, harga tidak semua barang dia tahu. Yang di sana barang ini harganya misalnya 100.000, di sini terjual cuma 25.000 harganya. Kita harus tanya, ini bener gak harganya? Jangan, wah itu murah, ini aja lah untung kita. Padahal itu salah harga. Harus ditegaskan, harus ditanya apa betul ini bener toh ini harganya sekian. Biasanya setahu saya harganya lebih mahal. Jangan mentang-mentang seperti itu. Begitu juga ketika ada yang mengembalikan sisa, sosokan berlebih. Wah, ini rezeki ini bagi saya, diam-diam misalnya. Ini nggak benar juga. Hatta sampai kita pulang ke rumah, misalnya terlihat wah ini kelebihan ini, datang balik, ya. Kita kembalikan uangnya, ini tadi sosokannya berlebih Pak. Wah terima kasih betul dia pasti. Nah itu akhlak-akhlak Islam. Ya. Pembeli pun jangan mengatur harga. Kok bisa pembeli mengatur harga? Ya ada yang tadi ketika orang sudah kepepet, ya sudahlah daripada nggak laku belilah. Ya, pedagang buah yang biasanya wah kalau nggak dijual sore ini busuk. Ya sudahlah diobrak murah. Sudah dijual murah, pembeli mau murah lagi. Daripada nggak laku ya sudahlah, dia yang ngatur harga. Tapi ada juga penjual yang kebangetan Pak. Laku nggak saya jual kalau nggak sesuai harga. Mau busuk nggak busuk lebih baik saya buang. Ada juga yang ini nggak bagus juga. Ya. Daripada busuk ya lebih baik jual. Kalau masih tidak laku ya sedekahkan. Itu cara pedagang yang baik. Wa iza qtado. Yang ketiganya yang akan mendapatkan rahmat apabila orang itu menagih maka dia bermurah hati. Jadi kalau kita ada sangkutan, hutang-hutang, ya, juga ketika menagih itu juga harus bermurah hati. Ada orang hutang pada kita, jatuh temponya bulan depan, ternyata ketika di bulan depan dia tidak bisa bayar, maka kita harus bermurah hati. Bermurah hati gimana? Memberikan penangguhan, ya, tambah lagi lah 1 bulan. Ya. Bulan depan masih tidak bisa bayar, ya, kasih lagi lah penangguhan. Bulan ketiga masih tidak mau bayar, kalau bayar, memang betul-betul tidak ada uang, kasih penangguhan lagi. Wa in kana zu usratin fanaziratun ila maisar. Dalam Al-Quran kan gitu kan, apabila mereka masih dalam kesulitan maka tumbuhlah mereka dalam keadaan lapang. Wa antasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu ikhlaskan ya sudahlah, orang ini kayaknya sampai hari kiamat pun nggak akan terlunas utang sama saya, ya sudahlah ikhlaskan saja. Nah itu lebih baik ya. Tapi kalau kita misalnya punya prinsip ya nggak apa-apa lah, saya nggak sedekahkan tapi saya tangguhkan saja biar pahalanya ngalir tuh sama saya sampai hari kiamat. Kapan aja ada uang bayar silakan. Nah, sampai hari kiamat, sampai dia meninggal pun baru kita ikhlaskan.
Dia tidak paham. Ya. Nah, tapi kalau ada orang yang berhutang, sebenarnya dia itu ada duit, tapi dia tidak mau bayar, nantilah. Ini berdosa pula. Ya. Ketika didatangi pura-pura nggak ada uang, padahal ada. Ya. Dia pernah hutang untuk bayar SPP anaknya, dia pernah hutang untuk makan sehari-hari. Ketika ada uang tidak dibayar, beli HP dia. Ada apa yang seperti ini? Beli HP-nya. Orang seperti ini boleh dihukum. Orang yang mampu membayar hutang, tetapi ketika ditagih, ya berapa kali dia tidak bayar, tidak ada alasan lagi untuk membayar, maka orang seperti ini boleh untuk dijatuhkan sanksi. Layul wajib yuhillu 'irduhu wa 'uqubatuhu. Orang yang mampu membayar hutang, tetapi dia tidak mau membayar hutang, maka dihalalkan untuk menghukumnya dan mencemarkan nama baiknya dalam tanda kutip. Istilahnya boleh kita sampaikan kepada orang, hati-hati sama si fulan. Kalau menghutangi sama dia, hati-hati. Kenapa? Susah mau bayar. Nah, boleh itu, Pak. Makanya di perbankan ada namanya blacklist. Blacklist itu salah satu. Boleh nggak orang di blacklist? Nah, tergantung ya. Cuma kadang-kadang bank itu zalim juga. Baru sebulan nggak bayar, 2 bulan nggak bayar, langsung di blacklist. Nggak boleh juga. Ya. Dilihat sewajarnya. Misalnya sudah ditagih, dikasih tempo maksimal sudah 3 bulan, masih tidak mampu bayar, kan ada alternatifnya kita sedekahkan atau berikan penangguhan selamanya, atau paling tidak alternatif yang lain dialihkan hutangnya, cari orang yang mampu, orang yang pengen berbuat baik, udah biar saya yang menjamin hutangnya, saya bayar, nanti dia urusannya sama saya. Itu salah satu solusi juga. Ya. Nah, itu yang menyangkut bahwa seorang penjual, pembeli, juga penagih, ya itu harus bermurah hati atau bermusamaha. Ya. Kemudian hadis yang berikutnya tentang ad-dinun nasihat. Nasihat tadi ya. Nasihat ini kan sudah menjadi bahasa Indonesia. Hadis yang kedua tentang an-nasihat. Kalau dalam bahasa kita, nasihat itu adalah seseorang memberikan semacam saran, masukan yang baik untuk kepentingan kebaikan orang itu. Ini namanya nasihat. Tapi dalam bahasa aslinya, nasihat itu adalah ketulusan, tulus. Makanya orang yang memberikan saran yang baik kepada orang lain demi kebaikan orang itu, artinya orang itu tulus supaya orang ini mendapatkan kebaikan. Orang yang dalam rumah tangganya memiliki masalah, ya, kemudian dia curhat sama kita, kemudian kita berikan nasihat, artinya kan kita tulus supaya orang ini mendapatkan solusi keluar dari permasalahannya. Maka dia disebut dengan nasihat. Nasihat itu ketulusan. Nah, kalau kita maknai ketulusan, maka ketika kita berjumpa dengan hadis ad-dinun nasihat, enak kita menjelaskannya. Saya dari pondok tingkat SMP, SMA sampai kuliah, ketika menerjemahkan hadis ad-dinun nasihat, agama itu nasihat. Ya, secara logika memang betul kan, agama itu isinya nasihat-nasihat kebaikan. Tapi ketika dilanjutkan dengan hadis, ya, agama itu nasihat, qulna liman, nasihat untuk siapa? Kata sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, ya,
lillahi, nasihat untuk Allah. Lah, kok kita nasihat ya Allah? Wali rasulihi, untuk rasulnya. Wali kitabihi, nasihat untuk kitabnya. Wali a'immatil muslimin, nasihat untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa ammatihim, dan orang-orang awamnya atau masyarakatnya. Masih saya nggak masuk dalam, tapi ini bertahan bertahun-tahun. Ketika kita ceramah, ketika kita menyampaikan, ya gitu aja. Tapi kita masih bertanya, nasihat untuk Allah. Gimana Ustaz Aziz? Masuk akal nggak? Nasihat untuk Allah. Sumber nasihatnya dari Allah. Iya, nasihat untuk Allah, nasihat untuk Nabi. Walaupun nanti di penjelasannya kadang-kadang orang mengatakan nasihat untuk Allah itu adalah kita mentaatinya, segala perintahnya, menjauhi segala larangannya. Penjelasannya betul. Nah, tapi ketika menerjemahkan nasihat itu, kita masih terbayang nasihat memberikan kata-kata baik demi kebaikan seseorang. Kalau kita terjemahkan di sana an-nasiha itu adalah ketulusan, tulus, maka tepat ya. Agama itu adalah ketulusan. Ketulusan untuk siapa? Ketulusan untuk Allah. Dalam melaksanakan ajarannya kita harus tulus. Dalam meninggalkan semua larangannya kita harus tulus. Ada ketulusan kepada Nabi, sahabat-sahabat ya. Ketika diajak perang, menerima dengan tulus ajakan Nabi. Ketika diajak sholat ke masjid, menerima ketulusan dari Nabi ya. Tulus kepada kitab Allah. Jadi tulus, ada ketulusan. Tulus kepada pemerintah, ada yang namanya kesetiaan kepada pemerintah, kesetiaan kepada pemimpinan, pada imam. Itu namanya nasihat untuk imam ya, ketulusan. Nah, kita bergaul dengan sesama kaum muslimin, itu namanya an-nasiha li ammatihim, nasihat untuk ketulusan untuk orang-orang awam, masyarakat awam. Jadi ada ketulusan. Nah, kalau kita kaitkan dengan hadis yang lain, innal abdal min ummati la yadkhuluna al-jannah bi kasratis shalah ya, wala bikasratis siyam, walakin bisakhawatil anfus wa salamatis sudur wan nushi lil muslimin. Nah itu ada wan nushi lil musliminnya. Hadis ini memang dhaif ya, tapi dalam kitab Ihya Ulumuddin dan juga dalam beberapa riwayat yang lain yang saling menguatkan, walaupun dia dhaif ya. Ini bab keutamaan. Dia mengatakan di kalangan umat ada orang-orang yang disebut dengan abdal. Nah, dalam kajian perwalian kan ada tingkatan wali itu kan. Ada wali kutub, atau ada wali auta, ada wali nuqaba, ada wali abdal. Wali abdal. Wali abdal ini menurut keterangan ulama, dalam suatu negara, kampung ya, biasanya ada ketika dia meninggal nanti akan muncul penggantinya, makanya dia disebut dengan badal atau abdal. Yadkhulunal jannah laisa bikasrati sholatihim. Wali-wali abdal ini masuk surganya bukan disebabkan mereka banyak sholat. Dia cukup sholat yang wajib-wajib saja, misalnya, ya. Bukan karena banyak sholat. Memang ada juga orang itu masuk surga banyak sholat, tapi yang wali abdal ini masuk surganya bukan karena banyak sholat. Wala bikasratis siyam, bukan karena banyak puasa, bukan karena haji mereka, bukan ibadah-ibadah ritual masuk surganya itu. Tapi apa? Bisa khawatil anfus. Sakhawatil anfus ini ada sakhawah, kedermawanan di hatinya, kemurahan di hati. Wasalamatis sudur, lapang dada, hatinya ini selamat, bersih hatinya.
tidak ada dendam, benci, iri, buruk sangka. Ya. Wan nushi lil muslimin, punya sifat tulus sama orang muslim. Nah, orang seperti ini yang seperti apa? Makanya kita tidak boleh melihat orang, oh ini orang misal dia aktivis pegiat sosial. Orang-orang seperti ini biasanya ya, melihat ada orang gila di jalan, tapi bukan untuk konten bisnis ya. Kan kita lihat ya, sekarang ini kan untuk konten bisnis ya, mudah-mudahan dia ikhlas. Ada orang gila di jalan, dibersihkan, dikasih makan, dikasih obat, disalurkan ke sosial, mestinya bukan sekedar bikin konten seperti itu saja selesai ya. Nah ini orang seperti ini nih. Kalau ada sholat 5 waktu dia datang ke masjid sholat. Puasa enggak? Saya enggak puasa. Melihat ada orang-orang yang susah dia bantu ya. Dalam hatinya tidak ada buruk sangka, iri dengki dan lain sebagainya ya. Misal juga ini RT misalnya ya. Dia seorang RT, malam dia keluar jaga keamanan masyarakat. Ada masyarakat yang sakit, diatasi bagaimana ini caranya, kita urunan kumpulkan untuk bantu. Ada masyarakat yang kesusahan, ada ini. Nah yang seperti ini jangan kita kira tidak bisa menjadi wali, bisa jadi wali dari mata Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun dia tidak banyak sholat dia cukup yang wajib-wajib saja, puasanya cukup yang di Ramadan saja. Tapi amal sosialnya, yang sifat sosialnya lebih tinggi, bisa jadi dia mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. An-nushu lil muslimin, ada ketulusan kepada kaum muslimin. Nah, itu maksudnya ya. Mungkin sampai di sini, kalau ada pertanyaan dipersilakan. Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, pagi hari ini kita mendapatkan pencerahan adilun nasihat, bahwa agama itu dalam nasihat di sini mengandung makna sangat luas, ketulusan ketaatan kepada imam, pemimpin dan seterusnya. Kalau ada yang ingin dipertanyakan kami persilakan, ada beberapa menit ke depan. Iya, terima kasih. Wali Abdul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pencerahan yang terakhir ini, Pak Ustaz, saya pernah membaca juga. Jadi bukan tahajudnya, bukan ngajinya, bukan Ibadah mahdoh tadi. tapi bersihnya hati. Nah ini dia masalahnya, Pak Ustaz. Kita merujuk kepada apa yang tadi berada disampaikan, mesti bagaimana seharian kita bersikap. Itu saja, Pak. Ya, yang betul. Bukan kita merendahkan ibadah mahdoh bagus ya. Kalau kita bisa puasa Senin Kemis bagus, bisa puasa sunnah lain, sholat sunnah yang lain. Nah, tapi bersamaan itu juga harus dijaga hati. Makanya mendingan kita bisa mengontrol hati dan bisa hanya menegakkan kewajiban-kewajiban saja, tidak sunnah, daripada kita menegakkan wajib sunnah dilengkapi tapi hati kita tidak baik. Ya. Nah, makanya sering pernah saya sampaikan bahwa sikap sosial itu lebih utama daripada ibadah ritual-ritual sunnah. Sikap sosial itu. Nah, Rasulullah kan pernah bersabda, ala adullukum bi afdali min darajatis siyam wassalah wassadaqah. Qalu bala ya Rasulullah, qala islahu zatil bain. Sukakah kalian aku tunjukkan amalan yang dia lebih utama daripada puasa sunnah, sholat sunnah, sedekah sunnah? Apa itu wahai Rasulullah? Islahu zatil bain, mendamaikan dua orang yang sedang tidak baikan.
sedang berseteru, sedang bertikai. Ada tetangga ribut sama tetangga sebelahnya. Kita masuk ini mendamaikan. Lantas damai. Ini lebih utama Pak daripada kita banyak-banyak puasa. Nah, ini tugas RT tadi. Ya. Kalau RT bisa menyelesaikan suatu masalah, ada suami istri yang misalnya hampir bercerai, ya kita masuk untuk mendamaikan, tidak jadi bercerai, maka ini lebih utama daripada yang sifat-sifatnya sunnah ritual tadi, termasuk umroh yang kedua ya, umroh yang sifatnya sunnah itu lebih mulia yang seperti itu, ya lebih mulia. Dalam banyak hadisnya Rasulullah sering menyampaikan yang seperti itu. Menjaga hatinya yang susah. Sering menyampaikan bahwa amal-amal yang sifatnya terkait dengan sesama kita ini lebih mulia daripada dengan amalan-amalan yang sifatnya ritual sunnah ya, bukan wajib. Kalau yang wajib ya harus ya, karena dia tingkatannya lebih tinggi. Tapi yang sunnah. Ada lagi sabda Nabi. Wallahi la yu'min, sampai Rasulullah itu bersumpah, wallahi la yu'min man bata syab'an, barang siapa yang malam harinya tidurnya kenyang, makan nasi, makan manisan musim durian, makan durian, kenyang pokoknya ya. Tetapi tetangga di sampingnya dia tahu orang yang tidak punya makan sehari aja susah, kelaparan. Demi Allah kata Rasulullah, orang seperti ini cacat imannya. Yang dia malam hari tidurnya, sedangkan tetangga di sampingnya dalam keadaan lapar. Lain kalau nggak tahu, ya tahu, wah, kenapa sebelah ini nggak ada suara lagi, meninggal katanya. Astagfirullah. Mudah-mudahan tidak sampai ke sana ya. Pusung lapar. Makanya apa? Ya. Seorang RT mangkomnya bisa lebih tinggi daripada kita yang ahli ibadah di masjid, asal RT itu juga menjaga hatinya ya. Jadi amalan-amalan yang banyak memberikan kemaslahatan kepada orang lebih utama daripada amalan-amalan yang sifatnya sunnah. Misalnya ada orang yang meninggal, cepat-cepat kita ikut ngurusnya. Yang lain, enggak lah, saya mau sholat sunnah dulu, Pak, saya nggak bisa lah, saya puasa sunnah. Nah, lebih utama orang yang menguruskan tadi. Kalau dibandingkan dengan amalan-amalan yang sifatnya sunnah, ya, bukan dibandingkan dengan amalan-amalan wajib. Ya. Itu yang baik. Dan cuma untuk membersihkan hati, ini memang susah. Kita lebih gampang puasa sunnah daripada membersihkan hati iri dengki ya, buruk sangka. Nah, itulah perlunya riyadhah ya, perlu riyadhah, latihan-latihan yang ini yang biasanya banyak dilakukan oleh orang-orang tasawuf ya, tasawuf kalau tarekat kebanyakan zikir ya. Cuma kalau ada orang bertasawuf, bertarekat tapi dia juga ujub sombong, nggak bagus juga. Ada orang Pak tarekat Pak, sudah masuk tarekat Naqsyabandi, Qadiriyah masuk semua, meremehkan orang lain. Kalau itu zikirnya begitu, kalau kami enggak, zikir gitu kan main. Hancur apa tasawufnya, apa tarekatnya? Gak level. Ya. Ya. Orang yang ahli thariqah, ahli tasawuf tidak usahkan mandang manusia, mandang bangkai anjing yang najis saja dengan pandangan yang positif. Bangkai anjing yang semua bangkai itu najis, ini anjing yang hidupnya aja najis bagi kita misalnya, tapi dia pandang dengan pandangan positif, apalagi kalau mandang manusia. Nah ini yang perlu latihan, ada riyadhahnya untuk hati ini Pak ya. Dan urusan hati ya, tidak hanya dikuasai oleh ulama, belum tentu. Kadang-kadang di diri ulama itu yang banyak sifat iri, hasad ya. Jadi tazkiyatun nafas penting ya, penting ini.
pembersihan jiwa, pembersihan diri kita. Terakhir saya izin bertanya ini maksudnya era medsos itu kan kita bisa melihat ceramah dalam IG atau dalam story WA 30 detik sampai 1 menit. Setelah saya simak ad-dinun nasihat itu sangat familiar. Ad-din memaknai adalah agama. Tetapi si Ustaz beliau menyampaikan ad-din itu juga bisa bermaksud adalah hutang. Terus siapa yang hutang? Yang hutang itu Allah. Dan kapan dibayarnya hutang terhadap manusia? Kapan dibayarnya? Yaumil mizan, di hari pembalasan. Masuk ke dalam jannah atau dalam nerakanya. Mohon bisa diterangkan. Iya. Nah, ini kalau sepengetahuan saya belum pernah ketemu di dalam kitab-kitab ulama yang menjelaskan ad-din itu diartikan hutang. Karena dalam bahasa Arab ad-din itu adalah agama, hutang itu ad-dain. Ya, kalau dalnya itu dia fathah ya, ad-dain. Ya. Nah, jadi tapi saya itu sepengetahuan saya. Ya, apakah dia punya rujukan ya, atau tidak? Ya, saya juga kurang paham. Ya. Kita harus lihat latar belakang Ustaz ini paham bahasa Arab apa enggak. Kalau dia ahli bahasa Arab, ya bisa jadi mungkin ada penafsiran lain. Tapi kalau dia sekedar pernah dengar saja ad-din ini wah bisa diterjemahkan hutang, lantas dia menafsirkan secara filosofis ya, itu kan pemahaman filosofis ya. Dia hubungkan dengan yang lain bahwa kita punya hutang ini. Kalau mendengar penjelasannya ya sepertinya benar juga ya. Cuma apakah itu yang dimaksudkan dikehendaki oleh hadis? Nah, ini masih dipertanyakan. Ya, kalau menurut saya ad-din agama, ad-dain, dain kalau di ad-dain itu dia baru hutang. Ya. Nah, sama dengan ada terakhir kemarin ada orang mengatakan antara kata-kata silaturahim, silaturahmi gitu ya. Ini sebenarnya tidak usah terlalu jauh bermasalahkan. Kalau kita mau betul secara Islam menyebutnya silaturahim, ya, silaturahim, ya. Ya. Tetapi sudah masuk ke bahasa Indonesia, sudah terserap ke bahasa Indonesia, sudah tertulis di kamus besar bahasa Indonesia, silaturahmi. Sehingga ketika ada orang mengatakan kapan kita silaturahmi ke sana, jangan disalahkan. Oh, yang benar silaturahim. Kalau kita menyebut silaturahim benar masih dalam bahasa Arab. Nah, lantas ditafsirkan kalau silaturahim itu menyambung tali kasih sayang. Tapi kalau silaturahmi itu katanya ada makna yang jelek. Bahkan ada yang menafsirkan sangat jauh sekali di TikTok atau entah di Instagram juga. Saya komentar itu. Jangan ceramah tadi dia, jangan menyebutkan silaturahim, silaturahmi. Kalau silaturahim itu menyambung kasih sayang. Kalau silaturahmi katanya rahmi, rahmi itu rahim, rahim diterjemahkan kemaluan. Jadi itu menyambung kemaluan. Wah, ini parah ini. Pembelasan. Iya. Sebenarnya itu bahasa saja, bahasa saja. Karena sudah terserap dalam bahasa Indonesia silaturahmi, ya sudah tidak apa-apa. Yang dimaksudkan adalah menyambung silaturahmi. Maka kalau kita mau ngomong silaturahim berarti kita pakai bahasa aslinya, bahasa asli. Ke Arab-Araban. Iya. Baik. Tapi Bapak jamaah Allah sudah jamaah yang arti silakan Ustaz. Baik, kita langsung tutup saja pengajian ini dengan membacakan para majelis subhanallah wa bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.